Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyim Juleha. Saya mahasiswa PG PAUD Uninus. Saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Persepsi Orang Tua Terhadap Lembaga Rodatul Atfal At-Taqwa di Jalan Cijaurah Hilir. Tugas ini saya sampaikan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta. Adapun latar belakang penelitian saya ini yaitu satu, di masa pandemi ini banyak TK-TK atau RA-RA yang mengalami penurunan jumlah murid. Yang kedua yaitu banyak orang tua yang masih banyak persepsinya yaitu tentang pembelajaran di PAUD. Banyak orang tua menuntut di PAUD itu calistu, sedangkan berbeda dengan Undang-Undang 146 bahwa prinsip dari belajar di TK itu yaitu belajar dan bermain. Baik, selanjutnya dan selengkapnya presentasi saya akan saya sampaikan di sesi selanjutnya. Terhadap pembelajaran Rodatul Atfal At-Taqwa di Jalan Cijaurah Hilir. Latar belakang penelitian, Rodatul Atfal yang disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pada pasal 28 juga dinyatakan bahwa Rodatul Atfal adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur formal sederajat dengan taman kanak-kanak dengan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai Permendikbud nomor 146. Setiap orang tua memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pendidikan anak usia dini. Itu semua tergantung dari sudut pandang mana mereka memahami, melihat dan memfungsikan lembaga pendidikan anak usia dini. Namun pada kenyataannya setiap orang tua mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai pendidikan, terutama dalam pendidikan awal anak-anaknya atau yang sering disebut pendidikan anak usia dini. Misalnya RA At-Taqwa, mayoritas orang tua berharap lulusan RA At-Taqwa sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung sebagai persiapan memasuki jenjang selanjutnya. Adapun tujuan penelitian yaitu satu, mengetahui apakah di RA At-Taqwa sudah melaksanakan pembelajaran sesuai Permendikbud 146. Yang kedua, mengetahui kenapa murid di RA At-Taqwa tahun ajaran 2020-2021 menurun. Yang ketiga, mengetahui persepsi orang tua terhadap pembelajaran PAUD. Rumusan masalah. Prinsip pembelajaran di PAUD itu harus belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak sesuai Permendikbud 146. Murid RA menurun di tahun ajaran 2020-2021. Ada orang tua yang menganggap PAUD harus belajar formal. Mengapa penelitian ini penting? Satu, yaitu agar RA bisa berevaluasi diri dan bisa mencari formula agar orang tua dapat pencerahan dan dapat terbuka pemikirannya. Yang kedua, agar orang tua dapat pencerahan dan dapat terbuka pemikirannya. Yang ketiga, agar mengetahui seberapa pentingnya lembaga PAUD di masyarakat. Kajian pustaka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, yaitu prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu sebagai berikut. 1. Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Persepsi. Wagner dan Hollenberg mengemukakan pendapatnya bahwa we human beings have five senses which we experience the world around
as sight, hearing, touch, smell, and taste. Perception is the process by which individuals select, organize, store, and interpret the information gathered from these senses. Yang artinya, pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa kita manusia memiliki 5 indera, di mana lewat indera-indera tersebut kita bisa mengalami dunia yang ada di sekitar kita, yaitu lewat indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Persepsi merupakan proses di mana seseorang memilih, mengelola, menyimpan, dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dari indera-indera tersebut. Lalu menurut Robin, yang mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins adalah pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan, dan situasi. Di antara karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang lebih relevan mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan atau ekspektasi. Objek atau target bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat objek atau target itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa yang meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu. Metode penelitian yaitu desain penelitian yaitu survei kualitatif. Partisipan penelitiannya yaitu pendidik era At-Taqwa, orang tua murid era At-Taqwa, warga RT01 Jiwa Hilir yang mempunyai anak usia 4-6 tahun. Instrumen penelitian yaitu berupa survei dan wawancara. Kesimpulan sementara, RA At-Taqwa sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 146. Terlihat dari performa guru dalam mengajar dan administrasi yang lengkap sesuai yang diharapkan. Terjadi penurunan jumlah murid RA At-Taqwa tahun ajaran 2020-2021 terdampak karena sedang terjadi pandemik, selain karena perekonomian masyarakat merosot, dan juga terkait dengan metode pembelajaran yaitu pembelajaran dalam jaringan atau disebut juga pembelajaran jarak jauh, sehingga membuat banyak orang tua berkeberatan dan memindahkan anaknya untuk belajar di bimbel. Karena persepsi orang tua terhadap lembaga RA saat ini yaitu sebagai persiapan anaknya masuk ke SD dan mengharapkan lulus dari RA anaknya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Oleh maka itu, perlunya parenting atau pemberdayaan masyarakat agar orang tua atau masyarakat mengetahui pentingnya anaknya masuk ke RA, agar orang tua mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak yang harus dicapai sesuai dengan usianya. Baik, sekian rencana penelitian yang akan saya laksanakan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.